Selanjutnya ada metode sipil 3D untuk membuat anyaman vertikal. Seperti pembuatan lengkung horizontal, pembuatan lengkung vertikal juga sama menggunakan metode groove, tapi kita hanya menggunakan metode full circle atau free curve. Dengan kita hanya tinggal memasukkan kita ingin pakai jari-jari berapa di menu pilihan yang tertera di gambar. Di sini kita desain pakai untuk jari-jarinya 100. Lalu setelah itu dengan data tabel sebelumnya kita itu puncak dari lengkung vertikal kita ada di elevasi 0+511,89, 1+429,1, 2+162,25, dan yang terakhir 2+983,92. Selanjutnya, menghitung alignment vertikal dengan metode bina marga. Dalam perhitungan kelandaian lengkung vertikal bina marga, kita dapatkan ada 4 bentuk lengkung vertikal di sini. Yang pertama lengkung cekung, kemudian cembung, kemudian cekung lagi, dan yang terakhir cembung. Untuk perhitungan lengkung vertikal cekung dengan metode bina marga, yang pertama kita harus menentukan jarak pandang minimum. Jarak pandang minimum ini dicari dengan menggunakan kecepatan desain. Kecepatan desain di sini menggunakan kecepatan 80 km per jam, maka didapatkan jarak pandang minimumnya 120. Kemudian kita menentukan panjang lengkung. Panjang lengkung tersebut ditentukan berdasarkan jarak penyinaran lampu kendaraan, visual lengkung vertikal cekung, berdasarkan pandangan bebas di bawah bangunan, dan yang terakhir berdasarkan persyaratan drainase. Kemudian kita menentukan pusat perpotongan vertikal. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan stationing lengkung vertikal. Dan yang terakhir kita menentukan persamaan garis lengkung Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kuadrat. Untuk perhitungan lengkung vertikal cembung dengan metode bina marga hampir sama seperti lengkung cekung. Yang pertama kita harus menentukan jarak pandangnya yang didasarkan oleh kecepatan desain yaitu 80 km per jam, didapatkan jarak pandang minimumnya 120, kemudian menentukan jarak panjang lengkung yang didasarkan oleh jarak pandang henti, syarat kelulusan bentuk, syarat kenyamanan pengemudi, dan persyaratan drainase. Dicari yang paling besar, kemudian menentukan pusat perpotongan vertikal. Setelah menentukan pusat perpotongan vertikal, kita menentukan stationing, dan selanjutnya kita menghitung persamaan garis lengkung Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kuadrat. Dan berikut adalah perbandingan antara hasil dari metode bina marga dan metode setengah CVT. Bisa dilihat jika di gambar sebelah kiri ada hasil CVT di awal lengkung itu kita berada di elevasi 461 plus 0,89 dan elevasi plus 8 sesuai dengan perhitungan bina marga yaitu di STA 0 plus 4681,89 dan elevasi plus 8. Dan di akhir lengkung kita ada di STA 0 plus 561,89 dan elevasi 8,49 sesuai dengan perhitungan bina marga yaitu 0 plus 561,89 dan elevasi plus 8,49. Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa perhitungan bina marga dan CVT bisa dibilang hampir sama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu ada sedikit selisih panjang antara titik di mana perencanaan cara bina marga di titik awal ke titik mulai tikungan 1 sepanjang 179,099 meter, memiliki selisih panjang kurang 0,001 meter dari perencanaan menggunakan AutoCAD Civil 3D yang memiliki jarak 179,1 meter. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena faktor keakuratan penentuan koordinat, sudut, dan pembulatan angka desimal pada perhitungan bina marga.
Dari segi kemudahan dalam mendesain, menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D lebih dimudahkan dalam memasukkan kecepatan rencana, karena hanya langsung memasukkan kecepatan rencana dan jari-jari yang diinginkan. Namun AutoCAD Civil 3D ini memiliki kekurangan di mana perangkat komputer yang digunakan haruslah perangkat yang memiliki spesifikasi cukup tinggi. Saran dari kami yaitu dalam merencanakan geometrik jalan, menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D lebih memudahkan dalam pengerjaannya dan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Karena dalam tahap perhitungan pada perencanaan, perbedaan digit desimal mempengaruhi hasil dari perencanaan. Dan menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D dapat menampilkan data yang diinginkan lebih lengkap dan lebih mudah. Namun diperlukan perangkat komputer yang memadai untuk menjalankan aplikasi AutoCAD Civil 3D agar mampu dioperasikan dengan baik. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.